Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sama muslim yang saya banggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami baru kali ini bisa mengunjungi Masjid Baitul Muttaqin. Paling tidak ada gambaran Bapak-bapak, kami Muhammadiyah sejak SMP. Jadi sampai tua masih Muhammadiyah. Yang berikutnya anak kami, maksud cucu kami, sekolahnya di SD Muhammadiyah 23 apa di sini. Ya. Ya itu sekedar informasi saja. Kami asli dari Sumbawa. Lama di Australia, di Jepang, Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, sekeliling. Ya, tapi jabatan yang dulu adalah Iqwam di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, Pucang. Yang berikutnya Bapak-bapak, untuk malam kali ini kami coba memberikan satu judul, yaitu untuk menambah keimanan kita, yaitu bukti-bukti kebenaran Al-Quran berdasarkan sains. Ayat yang kami baca tadi, yang berbunyi tadi, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa dulunya langit dan bumi adalah satu yang padu. Fafataqnahuma, lalu saya pisahkan. Yang berikutnya, waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, dan saya jadikan dari air semua yang hidup. Kita mulai dari yang pertama Bapak-bapak. Ini untuk menambah keimanan kita. Lebih kurang 13, miliar tahun yang lalu ada materi yang tidak tampak oleh mata kita, mempunyai kerapatan yang luar biasa, ukurannya mendekati 0 atau sama dengan 0, volumenya adalah 0, sekali lagi tidak tampak mata, suhunya sangat panas sekali, tekanannya sangat tinggi sekali. Materi yang tidak tampak mata tadi meledak. Setelah meledak, akhirnya terjadilah suhu yang sangat tinggi sekali, lebih kurang 10⁵35 triliun derajat Celcius. Jadi sangat panas sekali. Berikutnya melalui proses pendinginan, akhirnya tercipta namanya adalah bagian terkecil dari atom, yaitu subatom, namanya elemen ya, parlementer. Itu ada namanya elektron, proton, neutron, positron. Yang berikutnya, unsur-unsur tadi membentuk yang namanya gas helium, juga gas hidrogen. Yang berikutnya memenuhi alam kita ini
dari unsur tadi terbentuklah yang namanya debu-debu atau gas, yang di dalam bahasa Arabnya dukhon, itu artinya asap. Sebenarnya kurang tepat namanya asap, tapi gas. Ya, jadi gas ini akhirnya membentuk yang namanya bintang-bintang. Bintang itu contohnya adalah matahari kita. Jadi bintang itu adalah planet yang mempunyai panas. Yang berikutnya dari bintang-bintang yang sudah terbentuk lagi, itu nanti akan terbentuk yang namanya galaksi. Jadi dari galaksi akhirnya terbentuknya yaitu bumi dan matahari, lebih kurang 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia, ada pertanyaan awal kita, sebenarnya siapa sih sebenarnya yang membentuk alam semesta ini? Para filsuf ateis, ya, pemikir-pemikir ateis itu mengatakan bahwa alam ini tidak ada yang menciptakan. Termasuk orang yang paling pintar di muka bumi yang baru meninggal tahun 2018, namanya Stephen Wilson Hawking. Dia ahli dalam bidang astronomi dan ahli dalam fisika teori namanya. Itu dia mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan. Jadi terjadi dengan sendirinya. Sebagaimana katanya juga ya, sama dengan ahli filsafat mengatakan bahwa karena pencipta itu adalah abadi, makanya alam ini juga abadi. Tidak ada yang menciptakan. Dan tidak ada penciptaan langit dan bumi, kosmos kita ini, jagat raya, tidak ada melibatkan Tuhan. Tapi anehnya, orang yang paling pintar di muka bumi salah satunya adalah ya, Stephen William Hawking itu, dia percaya adanya kiamat. Ya. Kiamat dia mengakui bahwa nanti akan terjadi yang namanya kehancuran. Lalu kita coba melihat ayat Al-Quran yang lain. Badi'us samawati wal ardh wa idza qadha amrun fa inna yaqulu lahu kun fayakun, yang artinya adalah langit dan bumi, katanya Allah Subhanahu wa taala, saya yang menciptakan. Bada'a badi'u. Badi'u itu asal katanya bada'a, artinya menciptakan, menjadikan, tapi bada'a itu menciptakan tapi sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada. Berbeda dengan waja'alna, ya, itu bisa jadi sudah ada sebelumnya. Jadi badi'us samawati wal ardh, langit dan bumi sayalah yang menciptakan. Kalau saya berkehendak, katanya Allah Subhanahu wa taala, saya cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Makanya alam semesta kita ini adalah ada yang menjadikan. Hadirin jemaah yang berbahagia, awalnya mengenai ledakan ini lebih kurang 13,7 miliar tahun yang lalu, itu hanya teori, namanya teori the Big Bang. Tapi sekarang sudah menjadi fakta ilmiah. Fakta ilmiah setelah Amerika Serikat dengan NASA-nya yang mempunyai satelit, ya, ada namanya WMAP namanya. Mereka ternyata mampu merekam lebih kurang hanya 8 menit saja, itu dia mengarahkan ke seluruh permukaan jagat raya ini, ya, dengan roket Delta, ya, jadi dilakukan, ya, untuk meluncur, ya. Ternyata mereka mencoba melihat jagat raya ini. Ternyata di jagat raya ini ternyata ada yang namanya sisa-sisa gelombang mikro, ya. Atau mungkin kita kenal, ya, setiap ledakan itu pasti ada namanya radiasi. Jadi radiasi gelombang mikrokosmis ini ternyata itu ada di alam ini. Mereka hanya melihat hanya 8 menit, mereka mencoba melihat, mengamati, ternyata mampu mereka mendeteksi, ya, dengan detektor yang sangat sensitif sekali. Ternyata mampu mereka melihat bahwa di alam semesta ini ternyata ada yang namanya radiasi gelombang mikro, ya. Akhirnya terbukti bahwa ternyata alam semesta ini lebih kurang 13,7 miliar tahun yang lalu telah diciptakan oleh
yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya coba kita melihat yang berikutnya, yaitu mengenai pengembangan alam semesta. Alam semesta ini di dalam Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, yang artinya dengan kekuatan kami bangun langit. Jadi jagat raya ini Allah bangun dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya, wa inna, dan sungguhnya, la itu kalau bahasa Arabnya itu artinya, kalau la saja ya, la pendek itu artinya sungguh benar. Tapi kalau la panjang, lam nahi, itu artinya tidak. Jadi la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, salah ya. Jadi wa inna lamusi'un, sesungguhnya saya benar-benar mampu meluaskan jagat raya ini. Bahasa Inggrisnya mengexpanding. Ya, ini katanya Al-Qur'an ya, bahwa alam semesta jagat raya ini ternyata setelah diciptakan lebih kurang 13,7 miliar tahun yang lalu meledak. Ya. Ternyata meledaknya terus. Ini sampai sekarang ternyata jagat raya ini masih mengembang. Tetapi Einstein, seorang paling pintar di muka bumi, dia mengatakan tidak, alam semesta ini katanya mengembang lalu berhenti. Tapi Al-Quran mengatakan alam semesta ini berkembang terus. Wa inna lamusiun, dan saya benar-benar mampu mengekspandingkan, mengembangkan jagat raya ini. Berikutnya, ini masih berupa teori ya. Berikutnya ada orang yang pintar di muka bumi yang namanya Edwin Hubble. Dia di Mount Wilson di California. Dia mempunyai teropong yang paling canggih di muka bumi ya. Itu ternyata dia mampu meletakkan teropongnya ini di jagat raya. Dia melihat semua. Setelah dia melihat, dia panggil yang namanya Einstein. Einstein ya, tolong kamu lihat bahwa saya meneliti mengenai alam semesta ini. Ya. Ternyata dengan satelitnya, maksud kami dengan teropong yang paling canggih di muka bumi itu, ternyata dia melihat alam semesta, galaksi-galaksi kita ini termasuk bumi kita, itu ternyata saling menjauh terus. Ya. Terus menjauh terus. Akhirnya kesimpulannya Edwin Hubble dengan percobaan ini, ternyata alam semesta ini, jagat raya terus mengembang. Akhirnya Einstein mengatakan the biggest blunder of my life, sungguh kesalahan paling fatal dalam hidup saya. Einstein kalah dengan Al-Quran ya. Lalu pertanyaan, lalu bagaimana dengan kita? Ternyata ya, para pemikir kita ternyata banyak malas mereka itu ya. Pemikir-pemikir kita termasuk banyak yang malas datang ke masjid ya. Mereka sudah rektor, sudah bupati, mana gubernur dan sebagainya. Sering lihat di masjid mereka itu. Ternyata para pemikir, mereka pejabat-pejabat ternyata malas ya. Oleh karena itu, hadirin jemaah yang berbahagia, kalau bisa jangan jadi pejabat. Malas ya. Silakan cek. Mana camat di sini? Mana lurah? Mana Pak RW di sini? Ternyata ya kami ngomong apa adanya saja. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, matilah di dalam masjid kalau bisa. Matilah pada waktu sholat. Karena kita memang ada yang mengatakan bahwa kita sudah berbahagia ditakdirkan sebagai orang Islam. Ya. Tapi pertanyaan, apa dijamin setelah beberapa tahun kita tetap sebagai orang Islam? Belum tentu. Syukur kita sudah beriman, tapi ternyata tidak ada proses. Untuk menjadi orang yang beriman perlu proses. Setelah proses dalam pencarian mengenai kebenaran, lalu pemahaman. Setelah paham baru akhirnya muncul namanya yakin. Bagaimana bisa yakin ya? Ada kajian-kajian Islam ternyata pada menjauh semua ya. Pada menjauh Pak ya. Ya anak-anak muda juga demikian, jauh semua mereka. Ya. Sekarang anak muda berapa persen sekarang? Ya alhamdulillah mungkin lebih dari 60%. Alhamdulillah. Ya karena di sini lingkungan adalah pelajar. Tapi di tempat lain Bapak-bapak, subuh rajin pada waktu bulan Ramadan saja. Bulan yang lain hilang mereka itu semua.
Oleh karena itu hadirin jemaah yang berbahagia, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Orang-orang pintar di muka bumi, mereka ternyata tergerus ya dengan Al-Quranul Karim. Ya, kami sudah kemana-mana melihat mereka rata-rata ternyata hadirin jemaah yang berbahagia, orang-orang yang bukan Islam, termasuk di Jepang. Tiap 15 menit ada bunyi yang namanya sirene. Tanda apa? Tiap 15 menit ada percobaan pembunuhan. Tiap 15 menit. Wah, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, Bapak ya. Kita bisa banyak mengekspresikan ya untuk sholat dan sebagainya, dan nikmat hidup di Indonesia. Nikmatnya apa? Bulan Ramadan begini. Makanan apa saja, onde-onde, kue lapis, waji, makanan apa saja ada semua di kita. Termasuk masakan Eropa, pizza, zupa-zupa dan lain sebagainya, queens dan sebagainya. Luar biasa nikmatnya hidup di Indonesia. Dan puasa kita cukup 12 jam saja. Tapi di Jepang ya dan sebagainya ya, dengan negara Islandia dan sebagainya, itu baru matahari masuk adalah lebih kurang sekitar jam 10, setengah 11 malam. Setengah 11 malam itu baru maghrib. Jam 3 sudah harus subuh. Jadi lebih kurang 18 jam mereka menikmati bulan Ramadan sampai lemes. Ya, di sini ternyata alhamdulillah hujan terus, Pak. Ternyata luar biasa enak di sini. Makanan apa semua tinggal siap saji, tinggal makan. Ya, kalau demikian berarti kalau makan enak, rajin sholat, makan enak, rajin ibadah, ya, belajar Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran, bapak-bapak ternyata ya, guru-guru ternyata banyak, Pak ya. Wudunya keliru, Pak, banyak guru-guru, tapi bukan guru agama, Pak ya. Ya, contohnya, Pak, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wudu itu mestinya dimulai dari muka. Yang berikutnya, ya, tangan, ya, ilal maraq. Jadi tangan kanan ini sampai siku, bukan begini, Pak. Ya, wudunya, tidak ada, Pak. Al-Quran ya, ilal maraq. Ya, yang berikutnya adalah membasuh kepala. Membasuh kepala, ini kepala, Pak. Kami guru biologi ya. Guru biologi, Pak. Kepala tuh ini, Pak. Bukan ini, Pak. Ya, jadi membasuh kepala itu menurut hadis muttafaqun alaiha Bukhari Muslim, paling kuat itu adalah dimulai di depan ke belakang, ini dibalik ke depan telinga. Baru itu adalah ya kedua kaki, dan kedua kaki lagi, Pak, itu begini caranya, Pak. Apa ya? Ya, tidak boleh gini, Pak. Ini namanya sepak bola, Pak. Gini, Pak. Nih, ya, salah. Nih, air mancur. Nih, kelingking dibersihkan gini, Pak. Nih, celah ini. Sunnahnya gini, Pak. Sampai mata kaki dinaikkan sedikit sampai betis. Begitu juga kiri, nih, ini, Pak, bersihkan gini. Ini, Pak. Kita enggak, Pak. Ya, itu wudu menurut Al-Quran dan hadis sahih. Ya, makanya kalau ada yang wudu gini kepala itu bukan ini, Pak, bukan ini seluruhnya. Masih banyak lagi, Bapak. Kami ya, mungkin kapan-kapan kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.